الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وفضل ومجد على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama-tama marilah tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan dengan implementasi aktivitas sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan di mata Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat itu yang kita sadari maupun nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita yang mungkin secara tidak langsung tidak kita sadari. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang pertama ayo kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita pakai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita datang di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berjalan kaki, berkendaraan jauh atau dekat. Ini semuanya terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Hakikat kita mensyukuri nikmat Allah, kita pakai dan kita gunakan semua nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, umur yang Allah titipkan, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menggunakan semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi ashra." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Terlebih-lebih di hari Jumat dan di malam Jumat. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah,
Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di hari ketiga di Yaumut Tashri', hari ke-13 di bulan Zulhijjah. Kalau di Saudi Arabia hari ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu tengah melaksanakan rukun haji mereka, yaitu melaksanakan tawaf ifadah. Setelah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah berkumpul, diangkut semuanya, dibawa semuanya ke padang Arafah. Semuanya, baik yang tua maupun yang muda, baik yang sehat maupun yang sakit di rumah sakit, semuanya dibawa ke padang Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Untuk apa? Untuk melaksanakan wukuf keesokan harinya di tanggal 9 Zulhijjah. Ketika di tanggal 9 Zulhijjah bermalam satu malam di Arafah, tanggal 8 Zulhijjah datang ke Arafah, bermalam semalam. Setelah mulai azan zuhur, semua saudara-saudara kita yang sedang berada di Arafah itu sedang langsung akan melaksanakan ibadah wukufnya di padang Arafah, dan itu merupakan puncak dari ibadah haji. Mulai dari terbitnya matahari, artinya dari mulai masuk zuhur sampai terbenam matahari. Walaupun jamaah haji itu difokuskan melaksanakan zikir-zikir Arafah, doa-doa Arafah, semuanya permohonan-permohonan di Arafah itu dilaksanakan setelah selesai melaksanakan salat zuhur. Semua permintaan-permintaan, semua doa-doa, semua istighfar yang mereka sampaikan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikatku, persaksikan sekarang hamba-hambaku sedang berkumpul di padang Arafah. Persaksikan semua permohonannya akan aku kabulkan. Semua permohonan ampunannya akan aku terima." Tanggal 9 Zulhijjah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mungkin bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, pada saat wukuf di Arafah adalah pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Kenapa? Disitulah tempat kita melebur semua salah dan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Setelah masuk waktu asar, selesailah membaca zikir dan doa di Arafah, zikir wukuf di padang Arafah. Ada yang masih melanjutkan zikir-zikir dan doa-doanya, istighfar dan tasbih-tasbihnya. Akan tetapi kalau kita jemaah Indonesia, mulai kita bersiap-siap untuk menuju ke Muzdalifah. Keluar pada saat sudah azan maghrib, kita keluar dari padang Arafah. Diangkut lagi kita menuju ke Muzdalifah. Apa yang akan kita ambil, apa yang kita laksanakan, rangkaian ibadah apa yang kita laksanakan? Kita pergi ke Muzdalifah untuk mengambil batu-batu kecil, batu-batu kerikil untuk kita jadikan sebagai jamarat, lemparan kita nantinya di Mina. Pergilah kita ke Muzdalifah ba'da maghrib, kemudian sampai di Muzdalifah ribuan bahkan jutaan manusia semua jemaah haji menuju Muzdalifah. Lewat dari tengah malam, jam 1 atau jam 2 malam, barulah kita keluar dari Muzdalifah. Karena hukumnya mesti kita bermalam 1 malam di Muzdalifah. Walaupun tidak ada istilah tidur, tapi di dalam hitungannya ketika kita sudah lewat jam 12 malam, kita sudah boleh keluar dari Muzdalifah. Keluar dari Muzdalifah, diangkut lagi kita dari Muzdalifah menuju ke Mina. Di Mina, aktivitas rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan adalah melaksanakan jamarat, melempar jumarah. Datang pertama, Masya Allah jamaah hadirin rahimakumullah, ya, tempat dari hotel jamaah, tenda-tenda yang ada di Mina menuju ke jamarat itu bahkan ada yang berjarak sampai 5-6 kilo. Berjalan kaki. Kalaupun mau menggunakan fasilitas kereta, lama ngantrinya, belum tahu sampai kapan kita diangkut. Pergilah kita ke jamarat. Yang pertama kita ke Jumratul Aqabah.
Selesai kita melontar jumrah di Aqabah, 7 lontaran, kita pulang berjalan kaki lagi. Istirahat, baru pergi lagi keesokan harinya 11, 12. Ya, semuanya itu dilaksanakan di Mina. Bermalam kita di Mina. Belum selesai rangkaian ibadah haji, harus pulang lagi ke Mekah. Diangkut lagi kita dari Mina menuju Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian terakhir, yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian bersa'i. Setelah sa'i 7 kali, tahallul, alhamdulillah, barulah selesai rangkaian ibadah haji kita. Hadirin ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa hadirin rahimakumullah, berangkat haji itu terdiri dari kesempatan harta, kesempatan waktu, dan kesempatan tenaga. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bagi kita yang sudah dititipkan Allah rezeki untuk mampu beristita'ah melaksanakan rangkaian ibadah haji, ayolah kita segerakan. Kenapa? Karena ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, daftar tunggu sekarang sudah sangat lama. 15 tahun. Kalau umur kita sekarang 40 tahun, berarti 55 tahun kita berangkat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jangan kecewa, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mungkin baiknya di antara doa-doa kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau tutup usiaku untuk selama-lamanya sebelum kau izinkan aku untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dan menunaikan rukun Islamku yang kelima di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena disitulah kita merasakan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rangkaian ibadah haji tidak hanya rangkaian ibadah harta saja, berkemampuan dari segi harta saja, akan tetapi tenaga, fisik dan lain sebagainya itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Panitia, pengurus masjid menyampaikan bahwa alhamdulillah, ya, hewan kurban bertambah dari tahun ke tahunnya, dan ini merupakan juga motivasi ibadah untuk kita semuanya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma hiyal adhahi ya Rasulullah?" Apakah kurban itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kulla sya'ratin hasanatun. Setiap helai bulu dari hewan kurban yang kita potong itu merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, untuk berlomba-lomba melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji kepada kita, "Wa man kana faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari senantiasa kita fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan mumpung umur masih dikandung badan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih gagah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ambil kesempatan itu semuanya, yang ada tinggal penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Qila wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana ahlal khairi nadima alla yazdada minhu khaira wa in kana ahlal syarri nadima alla yantazi'a minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti nantinya dia keadaan menyesal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka menyesal wahai Rasulullah?
Qala, Rasulullah bersabda, in kana ahlal khair nadima alla yazdada minhu khaira. Apabila nantinya dia digolongkan dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan menyesal kenapa kebaikannya di dunia dulu tidak ditambah dan ditambah. Wa in kana ahlas syarri nadima alla yantazi'a minhu. Dan apabila nantinya dia digolongkan dalam golongan orang-orang yang merugi, dia akan menyesal kenapa keburukannya dulu di dunia tidak cepat-cepat dia tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa وأنتم مسلمون. فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه مباركا عليه لزيارة الحرمين الشريفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.